Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, hari ini kami dari kelompok satu dengan berkelompokkan Aldi, Mafaldi Rifai, Meta Islamiati, Raya Anjarsari, Randy Menovan, dan saya sendiri, Ricky Tanoto, akan membahas mengenai tugas akhir semester mengenai penyusunan dokumentasi kegiatan. Oke, kita akan mulai. Beberapa dari kita mungkin sudah mengetahui bahwa dokumentasi adalah segala hal yang erat kaitannya dengan aktivitas administrasi dalam bentuk catatan, laporan, dokumen, dan lain-lain. Lalu, apa pengertian dokumentasi dan penyusunan dokumentasi kegiatan? Kita akan segera bahas ya. Dokumentasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Setelah mendapatkan data dari suatu kegiatan, maka langkah selanjutnya adalah membuat dokumentasi kegiatan. Dalam membuat dokumentasi kegiatan suatu lembaga atau organisasi meliputi foto, rekaman pidato, sambutan-sambutan, serta siaran TV bentuk video. Beberapa pihak ada yang menganggap bahwa dokumentasi sama dengan bentuk kearsipan dalam perpustakaan. Nyatanya jelas berbeda. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa pengertian dokumentasi adalah penghimpunan dokumen atas suatu objek tertentu. Oke, kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi dokumentasi. Fungsi dokumentasi terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi dokumentasi umum, yaitu untuk menyediakan informasi terkait isi dokumen untuk penggunanya, alat bukti dan data akurat terkait keterangan dokumen, melindungi dan menyimpan fisik isi dokumen tersebut, dan juga menghindari adanya kerusakan dokumen. Yang kedua adalah fungsi dokumentasi untuk perusahaan, yaitu sebagai memori perusahaan yang berguna untuk menjaga instansinya, untuk menerapkan kebijakan perencanaan dan pengawasan perusahaan. Peran humas sendiri sangat berperan dan ikut andil dalam kelangsungan suatu perusahaan atau organisasi. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa humas adalah subsistem yang berfungsi dalam hal publikasi kegiatan maupun kebijakan pada khalayak. Oke, berikutnya ruang lingkup dan perincian tugas humas akan dibahas oleh teman saya. Baik, Bang Riki, terima kasih untuk penjelasannya. Berikut saya akan menjelaskan poin selanjutnya mengenai ruang lingkup dan perincian tugas humas. Ruang lingkup hubungan masyarakat meliputi poin pertama adalah pengumpulan data. Di sini yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah keperluan sebuah informasi bagi masyarakat ataupun lembaga untuk menjadi umpan balik dengan masyarakat dengan tugas-tugasnya berikut, yaitu mengumpulkan data untuk keperluan informasi, kemudian mengelola data tersebut, dan kemudian menyajikan data sehingga siap untuk digunakan. Kemudian poin kedua yaitu penerangan. Mempunyai tugas mempersiapkan pemberian penerangan kepada masyarakat tentang kebijakan dan juga pelaksanaan kegiatan lembaga melalui media massa, di mana memiliki rincian tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan informasi dengan jelas, yaitu menyediakan dan mengumpulkan bahan informasi, memberikan paket berita, memberikan bahan berita baik tertulis maupun foto. Kedua, mengadakan hubungan dengan media massa, yaitu menyiapkan lewat pers, berbentuk berita, wawancara, dan mengadakan konferensi pers. Kemudian mengatur wawancara secara langsung. Yang ketiga, mengadakan pemberian kehumasan berupa mengadakan rapat kerja. Keempat, membuat dokumentasi kegiatan lembaga, meliputi dokumentasi foto, video, rekaman, pidato, film, dan sambutan-sambutan. Untuk poin kelima, menyelenggarakan pameran. Keenam, memberikan pelayanan informasi dengan menyajikan berita dan clipping. Ketujuh, mentranskrip rekaman pidato dan kemudian mengarsipkannya. Kedelapan, mengalbumkan foto-foto kegiatan. 9, mengikuti kunjungan kerja pimpinan. 10, mengadakan wisata pers. Poin ketiga yaitu publikasi. Publikasi di sini mempunyai tugas mengurus publikasi tentang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Berikut perincian tugas publikasi. Pertama, menerbitkan warta harian, mingguan, ataupun majalah bulanan. Kedua, menerbitkan buku kerja, menerbitkan kalender kerja. Dan yang keempat, ikut serta dalam pameran. Sekian penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup dan perincian tugas humas. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perkenalkan, nama saya Aldi Mafaldi Rifai. PIN saya 2 1 955.
Jurusan saya Ilmu Komunikasi atau Public Relation. Kampus saya Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren. Oke, kali ini saya akan meneruskan dari kelompok saya tentang hubungan antara humas dengan dokumentasi kegiatan. Lembaga atau organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkannya terlebih dahulu. Seberapa jauh berhasil atau tidaknya tergantung dari usaha serta kemampuan yang telah dilakukan mengelola lembaga atau organisasi itu sendiri. Khususnya peranan humas sangat diperlukan. Dokumentasi sambutan seseorang yang berprofesi humas di lembaga pemerintahan atau perusahaan swasta dalam peristiwa tertentu dituntut untuk bisa menulis naskah pidato untuk atasannya. Sistematika naskah pidato pada dasarnya terdiri dari yang pertama, pendahuluan. Dalam kurung berisi penjelasan singkat dan latar belakang tentang tujuan substansi yang dipidatokannya supaya terbentuk hubungan berpikir dengan khalayak pendengar. Yang kedua, inti materi pidato. Dalam kurungnya uraian yang berisi argumentasi yang mengacu kepada topik yang telah dipilihnya dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kesimpulan. Berisi saripati dari keseluruhan materi yang dipidatokan. Dalam dokumentasi foto selalu memberi kontetikan meskipun foto dapat direkayasa, seperti halnya statistik. Orang biasanya mudah menerima bukti berupa foto daripada kata-kata. Dalam humas, foto sangat diperlukan sebagai bahan publikasi seperti laporan, berita, iklan maupun kepentingan arsip atau dokumentasi. Oleh karena itu, humas harus dapat mengusahakan foto yang baik, ini yang menarik dan menolong. Terjaga kebaruannya diambil pada saat yang tepat berbicara atau mengkomunikasikan sesuatu. Dalam pers release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation dalam kurung humas, hubungan masyarakat suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa seperti TV, radio, surat kabar, majalah untuk publikasikan dalam media massa tersebut dan sesuai dengan kegunaan press release untuk mempublikasikan data, maka dapat dijadikan sebagai bukti telah dilaksanakannya suatu acara. Kali ini sekian dan terima kasih oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Aldi atas penjelasan mengenai hubungan antara humas dengan dokumentasi kegiatan. Perkenalkan, saya Meta. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media dokumentasi. Ada beberapa jenis media dokumentasi, seperti media visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan, biasanya memanfaatkan alat proyeksi atau proyektor sebagai perantara. Jenis media visual dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Keduanya bisa dikombinasikan atau digunakan salah satunya. Selain itu, fungsi media visual juga berguna untuk menarik perhatian, memperjelas materi yang disajikan, menggambarkan fakta yang mungkin dapat dengan mudah dicerna dan diingat dalam bentuk visual. Berikutnya media audio. Media audio dapat digunakan untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan kesan verbal atau bahasa lisan dan kata-kata, maupun non-verbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media audio antara lain radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah media audio visual. Media audio visual dapat menampilkan suara dan gambar. Jenis media ini lebih menarik dibandingkan visual saja atau audio saja. Kombinasi untuk merangsang indera pendengaran dan penglihatan. Adapun media audiovisual dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
media audiovisual diam dan gerak. Salah satu contoh dari media audiovisual diam adalah TV diam, buku bersuara, dan halaman bersuara. Sementara untuk contoh media visual gerak adalah film TV, gambar bersuara, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Menovan. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jurusan Ilmu Komunikasi Public Relation. NIM saya 2111997. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alternatif penetapan publikasi. Banyak alternatif untuk melakukan publikasi. Di antaranya adalah yang pertama, iklan. Perbedaan mendasar iklan sebagai alat marketing dan iklan sebagai alat humas adalah dengan melihat pesan yang diiklankan. Selama pesan iklan berkaitan dengan produk, maka dapat dikatakan saat itu iklan merupakan media atau alat marketing. Namun, ketika iklan membawa pesan yang berkaitan dengan perusahaan, maka saat itu iklan merupakan alat atau media humas. Yang kedua adalah pameran. Selain iklan, pameran juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan humas. Kegiatan pameran, baik yang diadakan sendiri maupun oleh organisasi lain, merupakan ajang publikasi yang baik. Disinilah humas memanfaatkan pameran untuk memperoleh publisitas. Petugas humas melobi pejabat atau tokoh masyarakat yang diminta membuka pameran untuk mengunjungi stand perusahaannya. Hal ini diharapkan pers dapat mengabadikan foto pejabat dengan latar belakang stand pameran kita, kemudian untuk ditampilkan dalam media massa. Yang ketiga adalah media internal, atau dikenal dengan istilah majalah perusahaan, suatu terbitan yang ditunjukkan untuk publik internal, berisi tentang beberapa informasi perusahaan, sifatnya top-down maupun bottom-up. Tujuan diciptakan untuk menciptakan kondisi yang well-informed dan membina loyalitas antara karyawan dengan perusahaan. Dan yang terakhir adalah film. Film bagi humas merupakan media komunikasi, instruksi, riset, dan sebagainya. Melalui film, humas dapat menyampaikan pesan-pesannya. Tidak hanya film dokumenter, film cerita pun merupakan media yang efektif. Semua mengajak masyarakat untuk memaklumi kelemahan-kelemahan profesionalnya, menghargai kejujuran, dan bertepuk tangan atas pengorbanan. Artinya, kembali tujuan film itu adalah membentuk image positif. Ya, itulah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak.